Cuman perlu satu buku untuk jatuh cinta. Carilah buku itu, mari jatuh cinta. Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Kak Afifa, tutor Bahasa Indonesia. Pernahkah kamu tertarik untuk membaca sebuah buku karena telah membaca sebuah ulasan singkat mengenai buku tersebut? Ulasan detail buku tersebut itulah yang disebut teks resensi. Apa itu teks resensi? Pengertian teks resensi menurut KBBI. Resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau sebagainya. Menurut W.S. Purdaminta mengemukakan bahwa resensi secara bahasa sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut dan menarik atau tidaknya tema dan isi buku kritikan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks resensi adalah teks yang memuat penilaian terhadap buku yang bertujuan agar pembaca mengetahui bagaimana identitas buku, ringkasan isi buku atau sinopsis, dan penilaian terhadap buku tersebut dan sebagainya. Apakah sampai di sini kalian sudah paham pengertian mengenai teks resensi? Kita belajar mengenai unsur-unsur teks resensi. Unsur-unsur teks resensi terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada judul teks resensi. Yang kedua, ada identitas buku. Yang ketiga, ada isi teks resensi. Yang keempat, ada kelemahan dan kelebihan buku. Yang kelima, ada kesimpulan. Yang pertama, ada judul teks resensi. Judul harus memiliki kesinambungan dengan isi teks resensi. Dan judul yang menarik akan memberikan nilai lebih tersendiri. Yang kedua, ada identitas buku. Penyusunan identitas buku dapat dilakukan dengan sistematis, yaitu dimulai dari judul buku, penulis, penerbit, sampul, edisi dan cetakan, jenis kertas, jumlah halaman, tahun terbit, ISBN atau ISSN, dan harga. Yang ketiga, ada isi resensi buku. Isi buku fiksi dan non-fiksi yang diresensi harus menggunakan keseluruhan isi buku. Buku fiksi isinya rangkuman cerita dan buku non-fiksi isinya rangkuman isi buku tersebut. Lalu yang keempat, ada kelemahan dan kelebihan buku. Kemukakanlah kelemahan buku berdasarkan grafika penulisan, ide desain buku, dan lain-lain secara keseluruhan. Begitu pula dengan kelebihannya. Kemukakanlah kelebihan buku tersebut secara menyeluruh. Yang kelima, ada kesimpulan. Di akhir penulisan resensi buku, sebaiknya menggunakan kalimat yang mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut. Tentunya dengan kalimat-kalimat yang positif. Langkah-langkah meresensi buku. Yang pertama, mengenali semua aspek buku yang diresensi, mulai dari tema, deskripsi isi buku, hingga jenis buku tersebut. Yang kedua, membaca buku yang diresensi secara komprehensif dan cermat dan teliti. Yang ketiga, menandai bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Yang keempat, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Yang kelima, menilai kualitas buku yang diresensi.
Yang ketujuh, sebelum menilai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membuat semacam garis besar atau outline resensi tersebut. Mudah bukan? Wah, menarik ya contohnya. Mari kita ke unsur-unsurnya. Yang pertama terdapat judul. Judulnya cukup menarik ya. Saya positif COVID, judul teks resensinya. Lalu ada identitas bukunya juga lengkap. Ada judul, penulis, penerbit, cetakan, dan tebal bukunya. Gambarnya juga ada ya. Wah, lalu di sini ada rangkuman buku. Sudah cukup lengkap juga rangkumannya. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari buku itu. Tapi sepertinya kurang detail ya. Lalu di sini ada kesimpulan. Wah, kesimpulannya sudah bagus nih. Ada kata-kata positif juga untuk penulis merekomendasikan buku ini. Wah, cukup menarik ya contohnya. Berarti siap nih untuk membuat teks resensi. Apa kalian sudah paham mengenai pengertian teks resensi, unsur-unsur teks resensi, dan langkah-langkah meresensi buku?